Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang pertama akan membahas tentang gosip entertainment. Ya, tentu yang ada dalam benak kita gosip itu arahnya pada penggunjingan atau ghibah. Ghibah. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa al-ghibah itu adalah dzikruka walau binahwi syaratin. Ya, dzikruka walau binahwi isyarati ghairika al-maksur al-muayyan walau inda ba'dil mukhatabin bima yukrahu urfan. Jadi yang dimaksud dengan ghibah itu adalah apa? Kamu menceritakan seseorang, kamu menceritakan sesuatu yang tidak disenangi oleh orang tersebut. Ya, walaupun dengan cara isyarah. Ngini-ngini tok. Ngini, mama, nah itu kan termasuk isyarah kan? Ya. Dzikruka walau binahwi isyarati ghairika al-mahsur al-muayyan. Jadi orangnya memang tertentu, tapi kalau sifatnya umum, sifatnya universal, tidak bisa dikatakan ngerasani. Harus tertentu, harus muayyan orangnya. Kalau nggak muayyan, ya nggak bisa dikatakan sebagai ghibah. Wong-wong lho, akeh doh ngawur kabeh lek ngomong cangkeme gak ono sing diatur. Loh, tapi kan gak muayyan. Dia gak ditentukan namanya. Siapa? Maka gak bisa dikatakan sebagai ghibah. Jadi ghibah itu harus syaratnya yang diomongkan itu tertentu orangnya, al-maksud al-muayyan. Ya, walau inda ba'dil mukhatabin. Meskipun di samping sebagian orang-orang yang hadir. Ya. Bima yukrahu urfan. Sing diomong iku perkara-perkara sing diketingi. Jadi nggak disenengi. Iku jenenge ghibah. Tapi lek sing diomongno iku perkara sing disenengi, sing dipuji bukan namanya ghibah. Ya. Walau inda ba'dil mukhatabin, meskipun di sampingnya orang-orang yang diajak bicara, itu namanya ghibah. Ya. Walau binahwi isyaratin, meskipun kue ngomong ke wong dengan cara isyarah. Itu kan yo termasuk apa? Riba kan? Anda menunjukkan muayyan. Ini kan berarti alah cemen, nah, kan gitu. Ya. Itu seperti itu. Dakhala tahta nawil ghamzi wal kitabah wa ta'arrud. Ya iso ae dengan bentuk tulisan, dengan bentuk isyarah tangan, ya, dengan bentuk sindiran dan seterusnya. Ya. Wal murad bil ghair ma ya'umu al muslim adzimmi. Ya, pokoke selain kamu iku ya wong muslim, wong kafir dzimmi. Tapi wong kafir karib gak apa-apa. Jadi sing dimaksud apa dzikruka walau binahwi syarati ghairika. Ghairika itu adalah orang muslim sendiri dan kafir dzimmi. Kafir dzimmi itu adalah kafir yang tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah Islam atau hukum-hukum Islam. Ya. Ila angkol wa ammal harbi falaisa bimuharramin. Kalau kafir harbi itu bukan doa, tidak dihukumi dosa. Artinya kowe misalkan ya ambek wong Israel ngolok-ngolokno utawa nyindir gak apa-apa. Sing maksudnya sing musuhi Islam lho. Ora apa-apa. Ya. Wa kharaja bidzalika ghul muayyan ka ayyadhumma li ghardin sahin syar'iyyin. La tawassalu ilahi illa biha. Jadi lek gak muayyan ya ora apa-apa, misale wong akeh ya, selain bukan apa namanya? Bukan orang tertentu itu hukumnya diperbolehkan. Ya fahadza la yu'addu ghibatan. Itu tidak bisa dikatakan sebagai ghibah, ya. Contohnya apa? Dia mengolok-olok orang yang bakhil. Ka'ayyaduma al bukhala aul mutakabbirin awil muradin wa yata'arradu lahum bit tangkis min hori ta'yinin akhidi minhum. Jadi sama niku lek kapan jenenge
ngerasani wong muslim, ngerasani wong apik senajan akeh iku gak oleh. Tapi lek ngerasani wong sing bukhola, wong sing bakhil, wong sing medit, wong sing sombong, tetapi Anda ini tidak mentertukan orangnya, maka fahadza la yu'addu ghibatan. Maka ini tidak bisa dikatakan sebagai ghibah. Ya enggak bisa. Lah, ternyata ghibah itu tidak selamanya hukumnya haram. Bisa saja hukumnya mubah, bahkan wajib ghibah. Nah, ini perlu tahu. Jadi ngerasani ku ora hukumnya haram tok, tapi oleh wajib pun yo ono. Hukumnya ngerasani wajib. Ngerasani kan ngomongno wong eleke. Anna aslal ghibah al hurmah. Hukum asal daripada ghibah itu adalah haram. Waqad tubahu. Ingat ya, qad kalau masuk dalam fi'il mudhari itu bermakna li taklil. Kalau qad masuk pada fi'il madhi namanya li tahqiq atau li takkid. Jadi qad masuk pada fi'il mudhari namanya li taklil. Terkadang ghibah itu diperbolehkan. Kenapa? Karena li ghardin sahihin, karena ada tujuan yang benar. La yatawassalu ilaihi illa biha. Yang tidak ada jalan lain kecuali dengan cara ngerasani. Ya. Wayan hasiru fi sittati asba'in. Wayan hasiru fi sittati asbabin. Ada 6 ringkasan dari beberapa perkara yang diperbolehkan untuk ghibah. Wa qad taqaddama al-kalam 'alaiha lakin yahsunu dzikruha huna aidan. Wa hiya atadzallum. Jadi yang pertama itu adanya satu kedzaliman. Ya, kedzaliman. Bagi orang yang zalim, maka nanti boleh dia itu mengadukan permasalahannya kepada orang yang bisa menyelesaikan. Kepada orang yang menyelesaikan, itu hukumnya diperbolehkan. Ya, dengan menceritakan keburukannya, dengan menceritakan kejelekannya, itu tidak masalah. Karena tujuannya dia itu dizalimi. Kalau nggak cerita maka tidak akan sampai. Paham ya? Tidak akan sampai. Yang pertama adalah tadzulum. Fayajuzu lil madlum ayyatadzallama ila sultan wal qadhi wa ghairihima. Orang yang terzalimi itu boleh menyampaikan kepada sultan, kepada pimpinan terhadap kejelekan atau keburukan orang yang menzaliminya supaya mendapatkan keadilan. Ngomong nang ngene hakim, aku wingi mari diantemi. Mari di kaploke ambek tanggoku sing jenenge Bedes iku lho sing ngantemi. Sopo? Ya kae Parmin kae. Lho, ini kan menentukan orang Parmin dengan kejelekannya yang memukul dia. Tapi ini tujuannya adalah lighordin sahihin, tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan. Maka ngerasani seperti gak apa-apa. Hukumnya diperbolehkan. Ya. Contohnya fayaqulu dzalamani fulan bikadza asan bikadza dan bikadza. Orang itu menzalimi saya dengan begini, dengan memukul saya, menampar saya. Itu kan menyampaikan keburukannya kan? Tapi tujuannya bukan karena mengumbar keburukannya, tapi untuk mendapatkan keadilan. Kemudian yang kedua adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Wa radda al-'asi ila shawab. Fayaqulu liman yarju qudratuhu ala izalatil munkar fala fulanun ya'malu kadza. Yang kedua itu meminta pertolongan kepada polisi, kepada ART, kepada siapa supaya kemungkaran itu hilang. Pak, desa kita ini sudah tidak aman, Pak. Lah kira-kira siapa? Si Pak. Ini biang keroknya. Ini gembongnya, Pak. Kalau ini tidak diselesaikan, kalau ini tidak ditangkap, kalau tidak ditindaklanjuti, maka kemungkaran ini tidak akan pernah habis. Ini tidak masalah karena tujuannya untuk meminta pertolongan dia, minta pertolongan. Ya, minta pertolongan supaya apa? Ya supaya orang ini nanti hilang kemungkarannya. Bukan dengan cara di karantina atau dengan cara di penjara atau seterusnya. Ya. Jadi yang pertama tadi karena dia dizalimi. Yang satu karena ada kemungkaran dalam satu wilayah. Piye ya apa desane awake aman,
Makanya dengan cara melaporkan keburukan-keburukan orang yang membuat kemungkaran, ya tujuannya supaya pemimpin atau penguasa itu bisa menindaklanjuti kasus ini agar kemungkaran yang terjadi bisa hilang. Kemudian yang ketiga adalah al-istifta. Istifta itu meminta fatwa, njaluk saran. Ya, njaluk saran. Kowe nang gurumu kan sering toh mengadukan masalah. Terutama nang ngene kanca sampean, kono ngene pacare sampean, wis tambah sering. Pacarku iku ternyata ngregetno, padahal pacaran dhewe ora oleh. Ngono koyo cek gelem dicurhati pacar kok cek gelem. Ya toh. Oh nanti akan kita bahas di dalam tren PDKT via HP. Nanti. Nah nanti kalau yang menjadi presentasi, ya dah presentatornya menyampaikan dengan detail sekali tentang masalah tadi hubungan mahram dan ghairul mahram. Nah ketika nanti sebagai presentasi menyampaikan hukum-hukum yang ada di dalam materi itu, maka konsekuensinya Anda harus tanggung jawab dengan apa yang kalian fatwakan. Sing ngrungokno padha ngerti kok. Wis ngerti pacaran gak oleh kok dilakoni iku jenenge jahil murakab. Gobloke nemen. Ya orang goblok kok haram lho Mas. Amal jahlu fahuwa aslu kulli syarrin wa nasyul maksiat. Jadi goblok itu termasuk sumber dari segala macam bentuk keburukan dan perkara yang bisa menumbuh kembangkan kemaksiatan. Makanya jangan sekali-kali jadi wong goblok sampean. Goblok ku gak enak. Gara-gara goblok wong ki yo akhire mangan barang sing haram, orang ngerti barang sing hak, orang ngerti barang sing batil. Karena dengan kebodohan inilah dia akhirnya melakukan satu atau dua bahkan banyak pelanggaran. Itu karena kebodohan. Sehingga kebodohan namanya aslu kulli syarrin, sumber dari segala macam keburukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluk yang namanya goblok. Jadi goblok itu termasuk makhluk. Pinter kok jenenge makhluk. Nggih, nafsu jenenge makhluk. Bisa cek dalam kitab Risalatul Muawanah. Jadi Allah itu ketika menciptakan makhluk sing jenenge goblok, itu goblok kan dipanggil ya jahil, akbil. Ternyata faat baro. Dia dipanggil ya jahil akbil, ternyata faat baro. Dibalik sama Allah, wajah ya jahil akbir faakbala. Jadi enek bocah dikongkon ngidul kok ngalor, berarti bocah kuwi goblok. Oh, pangeran mawon nyeluk goblok goblok kowe ngadepo. Lho kok dadak membelakangi. Maru dikon pangeran blok goblok faat adbir, ternyata faat bala. Oh dikongkon ngalor kok tambah ngidul. Itu definisi dari goblok. Nah, jahal itu kalau dalam ilmu mantek ada dua, ada jahal basit, ada jahal murakab. Nah, jahal basit ya maklum lah kowe takoni apa ae isine nang ngene bumi. Wis macam-macam, tapi kan enggak pernah kalian pelajari. Yo goblok tapi goblok sing wajar. Tapi enek wong nggih ngandakno lek maksiat itu haram. Tapi kok dilakoni? Berarti kan dia menghalalkan dirinya, bukan menghalalkan tapi dia itu melegalkan dirinya seakan-akan. Melegalkan dirinya melakukan kemaksiatan. Iku jadi jenenge jahil murakab. Gobloke ora karuan. Kowe ngerti pacaran niku haram, kok mau lakoni goblokmu nemen. Iku culun goblok kayak gak apa-apa. Yo. Pedhok nang ngene pinggir dalan ngono. Mau gendaan ngono. Blok goblok gak apa-apa. Ya. Anda sudah masuk definisi goblok itu berarti. Ya. Ya. Bro, ini contoh dari istifta ya. Ngerasani karena tujuan istifta itu boleh. Istifta itu mencari apa ya? Mencari fatwa atau minta saran. Contoh begini. Fayaqulu lil mufti. Ada orang yang datang kepada mufti. Ada orang yang datang pada kiai lah. Dia bilang, "Pak Yai, zalamani abi, zalamani ummi, zalamani zauji, ya fulanun falahu dzalika. Wa ma tariqi fil khalas min huwa tahsilu haqi," dan seterusnya. Kowe iki ngomong nang ngene yaimu,
Yai, ya napa bapak niku? Wong arek iku ngeten gak tahu dikongkon ngeten. Oh, artinya menceritakan keburukan bapak itu. Itu enggak apa-apa karena tujuannya supaya bapak itu ben genah ngono tobat. Ben mari. Bapak kok senengane ngamplengi wong ngono. Jangan ya. Itu seperti itu. Jadi istifta itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk musyawarah. Takdirul muslimin tadi. Ya takdirul muslimin. Tadi ada sendiri Mas takdirul tak ceritakan. Takdirul muslimin begini. Takdirul muslimin itu adalah untuk menakut-nakuti orang muslim dari keburukan. Wa nasihatuhum dan memberikan nasihat. Itu seperti contoh apa? Jarhul majruhina minar ruwat wasyuhud. Ya, saya ulangi. Jarhul majruhin minar ruwat wasyuhud. Wa dzalika jaizun bijma'il muslimin bal wajibun lil hajat. Jadi menceritakan kecacatan atau aib seseorang itu boleh bahkan wajib, seperti menceritakan kecacatan seorang perawi. Supaya apa? Supaya bisa dijadikan sebuah tendensi dan pedoman bahwa hadis ini nggak boleh dipakai karena rawinya cacat. Itu kan berarti menceritakan kecacatan, keaiban seorang perawi. Itu nggak apa-apa dan itu wajib karena ini kebutuhan dalam pendidikan ulumul hadis. Itu nggak apa-apa hukumnya seperti itu. Itu seperti itu boleh. Atau orang yang memang benar-benar masyhur, ya. Masyhur keburukannya itu boleh supaya apa tadi untuk memberikan satu ibarah, memberikan satu pelajaran. Contoh Abu Lahab kan sering dirasani wong. Gak apa-apa wong cina Abu Lahab iku wong sing elek kan, Fir'aun barang kan wong elek. Itu masyhur eleke. Iku masyhur eleke. Mborek sambu elek tagak. Iku mau cerita sambu kok elek tagak. Lek di mata masyarakat Indonesia jelek, maka silakan saja sebagai bentuk apa? Pelajaran bagi anak didik kita. Ojo delok, ojo tiru kok iku lho. Iku pimpinan wong sing wong sing dhuwur pangkate tapi yo mateni wong. Lah, itu menjadikan sebuah pelajaran bagi mereka. Atau untuk menakut-nakuti orang muslim dari keburukan. Ya, tapi kalau dia belum masyhur kejelekannya, mungkin hanya 1-2 kali pelaksanaan, maka nggak boleh untuk disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah karena untuk musyawarah, ya musyawarah fi musaharati insan au musyarakatihi au muamalah itu boleh. Kemudian nyeluk kancane dengan panggilan yang tidak layak. Pamane koncone celuk bel gebel utawa dus nanti. Lah itu kan ana wong sing lemu. Diceluk kebo kicak. Kebo nanti. Lah karena lemu dan kebo. Itu kan menceritakan keburukannya orang. Tapi kalau hanya sekedar itu mengenalkan orang, tidak ada unsur idza, itu ya tidak masalah. Dalam hukum fikih itu nyeluk panggilan, nyeluk lakope arek sing sekiranya niku rapati apik tapi areke ridho, tapi areke iku yo gak masalah, itu hukumnya boleh. Ya. Biasa tuh arek Surabaya nih kadang. Celuk nanti, lo kan yo biasa kan mereka. Jadi bahasa-bahasa yang itu mungkin di daerah lain dianggap kasar, tapi dianggap wilayah itu adalah sebuah keharmonisan. Kadang-kadang seperti itu. Bahkan dianggap sebagai kekerabatan yang sudah lekat atau kental itu. Ya. Yo celokane dalbo itu biasa. Ada orang tuh yang lakopnya lebih masyhur daripada nama aslinya. Pernah itu ada. Saya punya teman namanya itu bagus, Muhammad Kamaluddin Budi Setiawan. Celokane iku mbasi. Lho dilala ana wong tekok iku gene sing ero. Karena panggilan di daerah itu, panggilan di kampung saya itu mbasi. Wonten naminipun Kamal. Kamal sopo? Kamal ora enek. Ternyata ada satu ya mungkin teman sekolahnya lah. Itu namanya itu loh, Mbasi. Walah, wong itu tuh jenenge. Dan ini tidak tahu, justru nama aslinya tidak tahu. Sama saya tanya Abu Hurairah nama aslinya siapa?
Abu Hurairah itu kan julukan, karena Abu Hurairah itu senang dengan kucing-kucing kecil, maka dikatakan Abu Hurairah. Hurairah itu kan termasuk tasghir daripada lafadz hirah. Gitu. Lah tasghir enggak semuanya kecil. Contohnya ya uhailal judi wal karomi. Ya, tasghir itu banyaklah faedahnya. Ya, dalam kaidah sorfiyah itu ya dijelaskan di alfiyah itu agak banyak. Tasghir enggak harus mengkerdilkan orang, tapi juga bisa menyanjung-nyanjung orang, kasih sayang yang tinggi, itu menggunakan sigot namanya tasghir ya. Nah itu seperti itu. Nah, melanjutkan pada permasalahan ghibah. Justru ghibah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Anda itu ketika dighibah itu seharusnya memberikan hadiah kepada orang yang dighibah. Ya. Karena apa? Karena orang yang dirasani itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan pahalanya kepada orang yang dirasani, dan dosa yang dirasani itu akan diberikan kepada orang yang ngerasani. Ya, kan sudah tahu kan? Tahu. Ya, cuma kita kadang-kadang ya gak ngerti itu. Ya. Saya bacakan ya di dalam kitab Faidul Qadir. Itu yang bahas itu ulama. Dalam kitab Ihya itu dijelaskan, yang namanya ghibah itu ada apa? Zikrul aib bi dhahril ghaib bil lafdin au isyaratin au muhakatin au bil qalbi. Loh, bahkan itu kama fil Ihya. Jadi enek wong ku nutur eleke wong ya bi dhahril ghaib. Ya karena ketiadaannya tadi kan ada yang mengatakan bi dhahril ghaib ya. Bilafdin, ya orang nek wonge tapi dirasani dengan kata-kata au isyaratin au bil qalbi. Ya. Ya. Kama fil Ihya, karena Ihya loh. Ihya itu jangan main-main dengan Ihya. Dulu tuh ada ulama yang benci sekali dengan Ihya. Ada ulama itu dulu yang benci sekali dengan Ihya, sampai Ihya itu berkali-kali dibakar. Ihya Ulumuddin. Nah, suatu ketika ulama ini, ya kiai lah kalau sekarang, itu mimpi bertemu dengan 3 orang, Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, kemudian Imam Ghazali. Nah, di dalam mimpi itu Imam Ghazali mengadukan masalah ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh orang yang selalu mencaci maki Ihya saya, yang selalu membakar kitab saya Ihya Ulumuddin. Kemudian Rasulullah manggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, ikra hadal kitab. Baca kitab Ihya ini. Dibaca sampai selesai sama Sayyidina Ali. Kemudian didengarkan, disimak sama Rasulullah sampai selesai. Kemudian dihadapkan orang itu. Mana yang salah Ihya? Coba tunjukkan mana yang salah Ihya. Diam itu nggak bisa ngomong. Akhirnya sampai pada akhirnya dia dijilid, dikepuk sampai Kanjeng Nabi. Tangi-tangi yos bekas kebukan nih. Mulai saat itulah fatwanya itu dicabut semuanya. Fatwa-fatwa tentang Ihya itu jelek, Ihya itu enggak benar, Ihya itu bohong, dicabut semuanya. Mulai saat itulah dia percaya. Ya toh, karena baru saja ditemui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ya kepengin jane koyo ngono kuwi. Ulama iku ngono kuwi. Dadi rek pancen salah sing negur langsung Kanjeng Nabi. Ngoten. Enak kan? Jadi langsung ro jalure. Lah dhewe ku adang salah gak jek remeng-remeng kok. Ya, jek remeng-remeng. Ulama dulu tuh karisma banget. Hadir Syekh Hasyim Asy'ari itu luar biasa karomanya karena beliau itu ahli ilmu hadis. Beliau ketika ngaji di tengah-tengah ngaji, misalkan ngaji Bukhari. Ketika ngaji, pas tepatan di tengah-tengah beliau enggak paham, terhenti. Maka beliau itu dengan karomahnya langsung tanya pada mu'alifnya, memejamkan mata, Mbah Bukhari pripun niki kefahaman, langsung ditunjukkan. Lek kowe kan gak paling banter Syekh Gogel. Ngono pun ya kadang-kadang ya gak jelas kuwi mudilun famudilun apa ora. Sesat menyesatkan apa tidak. Kalau hadis Syekh Hasyim Asy'ari enggak, ketika belajar Fathul Qorib. Misalkan ngaji, gak paham langsung takon nang mu'alife. Nggih. Ibnu Qasim. Langsung takon. Aku ya kepingin ngono kuwi kan. Tapi ya gurung iso. Ya. Syekh Khalil Bangkalan. Itu ketika punya murid namanya Syekh As'ad Arifin. Itu nalika badhe ngaos. Ya As'ad ditimbali kali Khalil. Engko wayahe rutinan ngaji.
tolong siapno klosone, tolong siapno kursine, tolong siapno panganane. Nggih Yai. Begitu selesai ngaji, ditanya, "At kowe ngerti wong sing nang ngene sendenan nang ngene pager?" Mboten samrap Yai. Wong loro iku jenenge Imam Rafi'i kali Imam Nawawi. Imam Nawawi pengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab 27 juz dan banyak sekali. Itu Imam Rafi'i yang satunya. Itu rival, dua-duanya rival. Ya, rival dalam pendapat. Jadi ngajinya Syekhul Bangkal itu bukan bainan nas, tapi bainal arwah. Keren kan? Saiki PBNU tok wis macem-macem. Maksudnya macem-macem gegeran iku lho ketok, ngono lho. MWC sampai tingkat PC, MWC seruwet wis. Kanjeng Nabi kate nekan iku saras-sarasen. Seruwet-ruwet wong ini. Ya, seruwet-ruwet. Gitu ya. Ini. Nah, kemudian ulama berpendapat orang yang melakukan perzinaan dengan orang yang menggunjing itu menurut beliau, menurut para ulama dalam pembebasan dosanya itu lebih berat ghibah. Lebih berat ghibah daripada zina. Saya bacakan ya. Fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Ghibah itu lebih berat daripada zina. Dicontohkan innar rajula qad yazni. Ada seorang laki-laki yang melakukan zina wa yatubu fayatubullahu taala. Kemudian dia bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Tapi wa inna sahibal ghibah, orang yang melakukan penggunjingan, la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Loh. Jadi wong iki kok gak iso di sepuro pengarean kejaba sing dirasani gelem nyepuro. Berarti kan ada dua kali kan? Dua kali. Kalau zina kan langsung berarti kan enak zina. Enak zina dasmu ngono ya ora. Padha dosa gede kowe. Ya ora iso ngono kowe. Nggih. Kemudian ada seorang laki-laki. Wahai hata ayyaghfir lahu faqad ighdaba Ibnu Jala. Ibnu Jala itu pernah ngerasani sebagian saudaranya. Cerita Ibnu Jila atau Ibnu Jala, sekarang jawab apa munine piye? Wong rene karo kate kok. Ibnu Jila atau Ibnu Jala itu ngerasani ba'da ikhwani, sebagian dari saudaranya. Fa arsala ilaihi, kemudian beliau mengirimkan satu pasukan atau mengirimkan anak buahnya. Yastahilluhu fa aba qailan. Jadi misalkan saya mari ngerasani, aku terus merasa bersalah. Terus ngongkon anak buahku, merono nang ngene dulurku sing tak rasine mang, njaluk sepuro. Tak kongkon njaluk sepuro. Yastahilluhu. Ya njaluk halali. Ternyata apa sih dijaluk sepuro iku fa aba qailan. Moh cek enake tak sepuro. Lu kok saged ngoten? Ternyata laisa fi sahifatihi hasanatun ahsana minha fa kaifa amhuha qala Al-Ghazali. Jadi begini. Jare sing dulure dirasani, saumur-umurku lho aku ora duwe keapian. Saumur-umurku aku gak duwe keapian, gitu. Yang lebih baik dari itu. Lah cek enake aku nyepuro, rugi. Yo barno ae karena keapiane wong sing ngrasani ku bakal dipek. Moh aku bah. Karena laisa fi sahifati hasanatun ahsana minha. Tidak ada dalam lembaran hidup saya itu kebagusan yang sebagus ini. Fa kaifa amkuha? Bagaimana bisa saya bisa memberikan maaf? Tapi yo aja meniru kowe. Yo karena kamu kan yo banyak kebaikan. Tapi ini adalah bentuk bukan bentuk keburukan, tapi bentuk satu khazanah keilmuan atau wacana keilmuan. Orang yang ngerasani itu ternyata kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang yang dirasani. Ya. Fa kaifa amkuha? Bagaimana saya bisa memaafkan? Qala Al-Ghazali wal ghibah hiya as-sa'iqa al-muhlika li ta'at. Jadi ghibah itu adalah semacam kayak apa ya? Semacam kayak cambukan ya, yang bisa merusak ketaatan. As-sa'iqa al-muhlika li ta'at. Wa mislu man yaktabu kaman yansibu manjanikon fa huwa yarmi bihi hasanatuhu syarqan wa ghariban wa yaminan wa shimalan. Orang yang ngerasani iku ibarat wong iku
apa jenenge nancepno manjikan. Manjikon niku lek biyen niku alat pelempar batu lho. Manjanikon niku lho. Apa? Ketapel. Nggih, sing bom terus dituing ngoten lho. Ya, itu seakan-akan dia itu mendirikan manjanik, mendirikan alat seperti itu, yang dilempar itu adalah kebaikannya. Syarqan wa ghurban wa yaminan wa shimalan. Dikekekno wong. Entek akhire. Lho itu. Itu adalah perumpamaan dari orang yang ghibah. Fahuwa yarmi bihi hasanatihi syarqan wa ghurban wa yaminan wa shimalan. Nah. Kemudian pernah ditanya waqad qila lil Hasan. Pernah ditanyakan kepada Syekh Hasan. Igtabaka fulanun fa ba'atha ilaihi bitabkin fihi rutabun wa qala ahdaitu ila ba'ti hasanatihi fahbabtu mukafatuka wa qala Ibnu Ma'ruf. Jadi Syekh Hasan itu tadi podo ora enek wong ngrasani malah tambah dikai kurma teles. Jadi Syekh Hasan ditanya, "Syekh, jenengan mau dirasani?" Oh, kalau begitu kurma ini kasihkan kepada mereka sebagai bentuk hadiah kepada saya. Karena apa? Karena kebaikannya sudah diberikan kepada saya. Maka saya harus berterima kasih memberikan kurma itu. Jadi waqad qila al Hasan. Syekh Hasan tadi diberitahu, "Igtabaka fulanun," ada orang yang ngerasani. Siapa? Si A. Oleh karena itu, fa ba'asa ilaihi bitabkin fihi rotabun. Ya. Kalau begitu kirim kepada mereka bitopken ku sak wadah kurma. Kasihkan kepada mereka sebagai bentuk rasa terima kasih saya kepada saya karena kebaikan sudah diberikan kepada saya. Ngono rek kudune ya. Jadi sama dirasani ojo cacuk tapi kok ono hadiah. Iya toh? Kano hadiah. Iso tanggak ngono lho. Model potongan sampean tapi gak meyakinkan, mesti muring-muring kowe. Nah, iya mesti. Ya. Terus Ibnu Mubarak begini wa qala Ibnu Mubarak, "Lau kuntu muktaban laktabtu ummi fa inna haqqu bi hasanati." Kalau saya disuruh ngerasani, mending sing tak rasani buku. Lau kuntu muktaban, andai saya itu orang yang ngerasani, maka yang lebih saya pilih adalah laktabtu bi ummi. Ya. Laktabtu ummi fa inna haqqu bi hasanati. Kenapa kok ibu kamu? Karena ibu saya itu lebih menghaki kebaikan saya. Sing luweh layak nerima kebaikanku adalah ibu. Mending aku ngerasani ibuku ae. Itu lau kuntu muktaban laktabtu ummi fa inna haqqu bi hasanati. Itu seperti itu ya. Jadi tolonglah kita ini meminimalisir ya, karena rasan-rasan iku penyakit ket biyen. Ya penyakit biyen wis menungsa wis ngono kuwi wis gak ngrasani kok gak enak ya. Masih kiai barang wis grubul-grubul ya ngrasani wong kadang-kadang. Ngrasani wong tapi iku yo ilingo iku dosa ngoten lho. Ilingo iku dosa. Syekh Junaid Al-Baghdadi itu sebagai seorang wali iku ngrasani nang ati tok dianggap dosa gede. Tapi rek sampean kan gak. Rek ngrasani ati ku jek rodok dimakfu. Sing penting kowe iku tobat ngono. Syekh Junaid Al-Baghdadi iku nalika ngiring jenazah, iku ketemu wong sing njaluk-njaluk. Ya kaya nang ngene pasar ngono, wong dempal-dempal ku njaluk. Iku nak dirasani wis Syekh Junaid Al-Baghdadi. Lah ya wong dempale kok ngene kok njaluk gitu. Mbok dodol-dodol apa kan ya jek kuat to. Niku ngrasani, ternyata sing dirasani ku enggak sembarangan. Syekh Junaid Al-Baghdadi nalika tidur niku disuguhi mangkok gede sing isine wong sing dirasani mang, pun mangan. Ya Junaid kul pangan wong kuwi. Wah, akhire ku jengkelak tangi. Ki ambake niku ngrasa rek salah. Wah, akhire golek sampai ketemu wong sing dirasani ku mang. Wah, akhire disepuro. Ngoten disepuro. Jadi ulama-ulama dulu itu memang yus karena saking tingginya levelnya. Jadi yo ambek pangeran niku sakmono tok dianggap dosa gede. Syekh Yazid Al-Bustami itu sebelum jadi ulama besar, itu kan beliau itu ketika sholat gak pernah merasakan kelezatan, gak pernah merasakan kenikmatan. Akhirnya tanya kepada ibunya, "Bu, kira-kira apa kesalahan saya kok sampai saya ibadah sholat itu gak bisa enjoy, gak bisa nikmat? Napa jenengan nalika ngandung kula ngapunten nglakoni sing mboten sae?" Ibu niku nangis. Kilingan nalika ki ambake
jenenge hamil niku kan napa ngono jenenge sing kepingin niku ngidam keju. Saking kepingine, saking gak ndek duwe, akhire ndulit kejune tanggane. Ndulit tok. Didilat, saking kepingin. Akhire ngene iku paling Bu, sing gare kula niku angel kon khusuk ibadah. Pun monggo dipadosi tiyang. Mbok krana gak ndek dhuwit, mbok kentekan dhuwit, mbok krana genek wonge akhire didulit. Akhire kali Allah ditemukan orang itu, si urip jan. Njaluk halal. Lah sejak itulah Syekh Yazid Al-Bustami itu luar biasa. Kalau sholat 2 rakaat ba'dal isya selesainya tulul fajri. Jadi kalau sholat 2 rakaat selesainya itu adalah subuh. Saking enjoy, saking enaknya munajat datang Allah. Kowe mesti gak percaya. Mesti kowe gak patek yakin. Tak dudu ya sampeyan niku lek kapan telepon karo pacare sampeyan. Saking enake, pirang-pirang jam krasa apa ora? Makanya tak kadani sampean krasa belas 5 jam 6 jam sayang-sayangan tok gombal tok. Tapi hal itu tolong implementasikan kepada sholat Anda. Saking enake, saking enake munajat ngene Allah ora krasa wektune suwi. Abu Hanifah itu kalau sholat 2 rakaat itu khatmil Quran. Jadi alif lam mim sampai selesai. Jadi kalau kita baca makalah di kitab Risalatul Mu'awanah, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang manut dengan Allah, itu akan diberi natijah, diberi keistimewaan yang orang lain umumnya tidak bisa. Seperti al-akhbar al-mughibat, kabar-kabar yang gaib. Dan seterusnya banyak keistimewaan yang diberikan ya kepada para wali ya, kalau pendek katanya karomah. Nah, itu seperti itu. Makanya Imam Ghazali itu pernah takjub, pernah merasa heran. Al-asbu mimman yatliku lisanahu tulan nahar fil a'rad wala yastaksiru dzalika ma'aqalihuna asyadu minaz zina. Jarine Imam Ghazali, saya itu kok heran ya, ada orang lesannya itu ngrasani tok tulan nahar. Saawan niku kok ngrasani wong tok. Ya fil a'rad. Dalam masalah sifat-sifatnya manusia, wala yastaksiru dzalika ma'aqali, dan mereka wala yastangkiru, dan mereka tidak ada yang ingkar. Jadi termasuk bahan-bahan kebutuhan kok ya. Itu Imam Ghazali sampai heran. Saya itu takjub sekali. Heran kepada orang kok jam 7 sampai jam 12 kok ngrasani wong tok ya. Mimman yatliqu lisanahu tulan nahar wala yastangkiru. Yo ora ingkar blas. Yo ora ono sing ingkar. Gitu. Padahal ma'aqoli huna asyadu minazina. Padahal mereka tahu bahwa riba itu lebih berat daripada zina. Maka saran terakhir dari Imam Ghazali, fayajibu alaman lam yunkinhu kaffu lisanihi, ya. Alaman lam yumkinhu kaffu lisanihi fil muhawarat al-ghazlah. Lek kowe kangelan gak iso ngempet oleh napa jenenge ngrasani, maka wajib bagi kamu untuk poso bisu. Maksudnya orang ngomong fil muhawarat al-uzlah. Jadi ra iso senajan ngake menengai daripada dijak omong. Lah sing paling apik maneh jari Imam Ghazali nanti di akhir tahun, di akhir zaman, hatta annan naum afdalul ibadah. Sampai beliau mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu tidur itu adalah ibadah yang paling utama daripada kowe melek cangkemmu gawe ngrasa. Melek digawe maksiat palang turu beres sampean. Sehingga Imam Ghazali mengatakan hatta annan nauma afdalul ibadah. Jadi hatta naum afdalul ibadah. Nggih. Pun wis suwi sak jam punjul. Coro. Jadi ya memang saya harapkan begitulah, kita ini membahas tentang wakiyah ya. Ya berdasarkan dengan referensi yang ada, berdasarkan dengan itu ada. Ya. Saya itu mungkin baru ini ya yang belum tahu.
Di setiap bulan saya itu kan punya forum kajian MFQ Musyarafatul Qorib. Jadi mahasiswa itu saya undang dan banyak yang ikut. Nanti kalau nanti ada waktu lenggang tolong ikut, nanti ada undangannya secara online nanti setiap bulan itu Senin Pon itu. Jadi banyak itu saya jadikan satu ya, saya jadikan dalam satu forum. Unwaha, Stibafa, kemudian Pondok Pesantren, Mukhibin, Asaidiyah dan semuanya adinanya saya jadikan satu di sini. Kemarin alhamdulillah selesai jam 12 malam lebih. Itu berdiskusi tentang ilmu. Insyaallah barokah manfaat itu. Yes, malaikat itu sudah seneng nang ngono mah. Iso gak iso pokoke ngrungokno wong. Ya. Mangane sampean nek dadi wong duwe ilmu, wong nek pinter insyaallah ilmu sampean gawa ning ngene alam barzah. Kados Imam Sibawai ahli nahwu. Ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, Sibawai, man rabbuka wa man nabiyuka. Karena beliau ahli nahwu, malaikat jadi tanya dulu. Malaikat sebelum saya jawab, kira-kira man itu isim apa? Man rabbuka, man itu isim apa? Bingung malaikat ora tahu privat nahwu. Ora tahu belajar nahwu. Wah, akhirnya malaikat mungkar nakir itu lapor dengan Gusti Allah. Gusti ya napa niki enten kawula jenengan niku kula tangleti. Lah ya kula niku dibalik ditakoki. Man niku apa? Laman kan yo akeh teman isim nakira, man isim syarat, man isim mausul, man isim istifham. Wah akeh. Ya muga-muga ya dhewe belajar iku akhirnya iso debat malaikat ngono. Akhire gak iso ditakoki. Ngono. Robiah al-Adawiyah itu ketika ditanya malah nangis. Nangis. Yo karena wali ya. Nggih ya Allah Gusti, kula niki ya ono ya ini mulai balik sampai mati mboten nate kok. Lali kali jenengan mboten nate. Lah kok ditakoki man robuka mboten enten soal sing luwih angel lho. Takokane man robuka. Jadi yo nangis. Takokane kok man robuka wong kecil aku sampai mati kok sing tak ilingi nggih panjenengan. Lah kok ditangleti man robuka. Mosok mboten enten soal sing rada angel lho. Di malaikat tuh ya bingung. Ruwet wis kok ditakoni beres. Ada itu persis sekali itu. Ada muridnya Imam Malik itu ya. Muridnya Imam Malik itu ditanya sama malaikat mungkar nakir. Durung jawab itu Imam Malik sudah datang. Ya malaikat Allah, Anda harus tahu. Ini ada murid saya sing saumur-umur iku ngajine tauhid. Tur ngaji niku la tembre-tembre, ora kaleng-kaleng. Sing diajar Umul Barohin ada Suki. Wis tunggu tinggi. Mau takoni nggur sekedar man robuka sampai merem siso. Akhirnya gak iso takoni. Pun boten usah ditanggeti, pun bebas-bebas. Dadi ngono kuwi. Jadi tenang mawon. Ten ngene kitab Fawaidul Janiyah ya, itu diterangkan orang yang belajar ilmu itu nanti termasuk min alamati husnul khotimah. Amin. Itu bisa dicek dalam kitab Fawaidul Janiyah, sarannya kitab Faraidul Bahiyah. Itu. Respon sakniki mawon nggih, menjang dipun terasaken muga-muga wonten manfaate fid dunya. Al-Fatihah.